Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat. Kali ini kita sudah masuk ke pelajaran yang kelima yang berjudul Bersinar Seperti Cahaya di Malam Hari. Pelajaran ini sangat memberkati kita dan sangat menolong kita untuk bertumbuh dalam kerohanian. Itulah sebabnya pelajaran ini boleh menjadi perhatian kita pada saat ini. Bersama saya telah hadir hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, Pendeta Del Sompotan. Salam Pendeta. Shalom Pendeta Ranap Situmeang. Yang kedua adalah hamba Tuhan Pendeta Rudolf Tambunan. Salam Pendeta. Shalom Pendeta Situmeang. Salam sejahtera pemirsa. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta kesediaan Pendeta Del Sompotan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang padamu pada saat ini. Sebelum kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat yang kelima, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, juga pemirsa kami, agar firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sabat ini boleh menjadi berkat rohani bagi kami semua, memberikan pencerahan bagi kami, untuk kami boleh lebih setia lagi kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Baik, kita hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan. Tetapi bagaimana kita bisa bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap? Itulah yang akan kita bahas dan jawabannya akan kita nikmati bersama. Oleh sebab itu, Pendeta Del Sompotan yang akan menjelaskan kepada kita lebih dalam bagaimana kita hidup di dunia yang gelap ini dan bersinar seperti Yesus bersinar bagi kita. Pendeta Del, silakan. Terima kasih Pendeta Situmeang. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita lihat pelajaran Sekolah Sabat kita yang judulnya adalah Bersinar Seperti Cahaya di Malam Hari. Filipi 2 ayat 14-15 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ada resep untuk bercahaya di dalam ayat ini, yaitu kita hidup dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Dan kalau kita melakukan itu, maka kita akan bercahaya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita lihat apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan ajarkan bagi kita adalah bagaimana supaya kita dapat hidup dengan penuh rendah hati di hadapannya, dan bagaimana supaya kita taat pada kehendak Tuhan. Dua hal ini menjadi penting ditekankan di dalam pelajaran ini, untuk hidup rendah hati dan untuk memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dengan dua hal ini, maka kehidupan kita akan juga memancarkan cahaya, akan seperti terang pada dunia yang gelap ketika kita menghidupkan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Paulus mendorong jemaat di Filipi supaya hidup dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Artinya apa? Tidak bersungut-sungut, bersyukurlah selalu. Ketika kita bersyukur, maka kita akan menerangi dunia ini dengan rasa syukur kita. Dan tidak berbantah-bantah artinya kita menjaga persatuan di antara kita. Kita menyebarkan damai sejahtera. Hidup sesama manusia di mana saja kita berada, hidup dengan tentram dan damai dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dua hal ini akan menolong kita untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gelap ini. Ujungnya adalah kita akan menjadikan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ketika kita sudah menghidupkan satu kehidupan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, maka itu adalah persembahan kita yang sejati kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita keselamatan. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Saya kira ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita, bagaimana kita bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini.
Oke, terima kasih Pendeta Del Sompotan telah memberikan secara dalam pelajaran ini. Dan para pemirsa yang kami kasihi dalam Tuhan, bila mana Anda lebih bersuka cita kalau Bapak, Ibu, atau saudara sekalian rindu untuk didoakan, maka kami bersedia mendoakannya. Anda boleh chat di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan kalau rindu untuk belajar Alkitab lebih lanjut, kami juga bersedia untuk membantu Anda. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran berikutnya. Hamba Tuhan Pendeta Tambunan akan menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang harus kita buat supaya kita betul-betul bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Pendeta Tambunan, persilakan. Terima kasih Pendeta Situmeang. Senang sekali mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada hari ini. Di pelajaran hari Rebo dan Kamis, Rasul Paulus menunjukkan ada dua tokoh penting yang dirasa dia adalah umat-umat yang pernah dilayani, yang diajar, dan berhasil menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga kedua tokoh ini disebut dapat bersinar di tengah kegelapan. Yang satu dia menyebut sebagai anak rohani yang bernama Timotius, seorang pemuda yang diangkat menjadi tua-tua jemaat oleh karena integritasnya, bukan karena dia masih muda, tetapi integritas dan karakternya telah teruji. Timotius memiliki hati yang tulus dan murni di dalam pelayanan, sehingga Paulus menyebut dia bersinar. Bahkan Paulus menyebutkan di ayat 20 dalam Filipi pasal 2, karena tak seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan. Paulus mengakui bahwa Timotius memiliki hati yang tulus dalam pelayanan, sehingga mereka bisa sehati oleh karena mereka satu di dalam Tuhan. Timotius adalah seorang yang setia, teguh, dan rela berkorban, tidak mencari kehormatan dan melainkan kemuliaan Allah. Inilah yang disebutkan oleh Ellen G. White lewat komentar dan bukunya The Acts of the Apostle. Paulus juga menyebut Timotius ini adalah seorang yang rendah hati dan mau diajar. Tidak banyak orang yang berpendidikan, apalagi di usia yang muda, dituntun oleh seorang yang tua yang mungkin secara tampang bukan seorang yang terpelajar, tetapi Timotius di dalam Tuhan, dia adalah orang yang rendah hati dan mau diajar. Itulah salah satu yang membuat dia bisa bersinar di tengah kegelapan. Di dalam komentar Ronu Buat, kerendahan hati dan kesediaan untuk diajar menjadikan Timotius layak dipercayakan untuk tanggung jawab yang besar. Ini sangat mendukung dengan apa yang dikatakan, jikalau kita setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Sehingga yang ketiga, Timotius juga adalah seorang yang setia dan dapat dipercaya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 10, engkau telah mengikut ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Timotius meneladani apa yang dilakukan dan yang diberitakan oleh Paulus lewat surat-surat dan nasihatnya, sehingga dia adalah seorang yang dikenal setia dan dapat dipercaya. Timotius juga mengutamakan kepentingan Kristus. Ini yang lebih penting. Di atas segala kepentingan pribadi, Timotius melakukan pelayanannya untuk kepentingan Kristus. Filipi 2 ayat 21-22 mengatakan, karena semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus, tetapi kamu tahu kesetiaan Timotius. Paulus mengakui bahwa Timotius adalah orang yang mengutamakan kepentingan Kristus. Dan yang terakhir adalah hidup kudus dan menjadi teladan. Banyak orang sesudah dia menjadi terpandang memiliki jabatan, hidupnya bukan lagi menjadi teladan yang baik. Timotius dikenal masih muda, tetapi dia dipuji sebagai tua-tua dan menjadi teladan oleh karena integritasnya. Di pelajaran yang hari Kamis, Paulus juga mengatakan bahwa ada seorang anggota awam namanya Epaphroditus. Dia bukan seorang rasul, dia bukan pengkhotbah, dia hanya seorang yang melakukan pekerjaan yang biasa di dalam pelayanan Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan dia patut dihormati karena dia sudah menjadi terang di dalam kegelapan.
Apa yang dilakukan oleh Epaphroditus ini rupanya hanya melakukan sesuatu yang membuat Paulus merasa bahwa khotbah-khotbah nasihat yang diberikan kepada Filipi berhasil. Dan Epaphroditus menghidupkannya menjadi persembahan yang kudus yang Pendeta Del telah sampaikan. Sehingga Paulus tidak sungkan menyebut dia adalah saudara, teman sekerja, teman seperjuangan, bahkan utusan jemaat. Epaphroditus juga dikenal sebagai pelayan yang rela berkorban. Banyak di antara kita yang saat ini mungkin melayani di jemaat, mau meluangkan waktu, tenaga, bahkan hidupnya. Tetapi pada waktu Tuhan menuntut untuk total, mungkin kita belum bisa total. Epaphroditus seorang pada waktu memulai pelayanan dalam keadaan sakit sehingga orang cemas. Tetapi karena dia melakukan untuk Kristus dan kecintaannya kepada Kristus, dia mau membantu pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pekerjaan kecil hanya untuk membuat Paulus merasa nyaman, ya. Merasa nyaman dan tidak kedinginan, tetapi pelayanannya itu membuat Paulus mengatakan dia patut dihormati. Yang ketiga adalah Epaphroditus ini tidak mencari nama dan tidak mengeluh. Tidak mencari nama dan tidak mengeluh. Banyak mungkin anggota-anggota jemaat yang ada di Konferensi Jabatan Timur atau dimanapun kita berada saat ini, yang sudah dipilih dan diasingkan untuk melayani di periode 2026 sampai 2027, kalau 2 tahun, mungkin menginginkan pelayanan yang tinggi, ya. Kalau tidak ketua diakon, kalau hanya diakon, jangan aku dulu katanya. Tetapi Epaphroditus mengajarkan di dalam pelayanan yang kecil sekalipun dan tidak terlihat, dia tidak mencari nama dan tidak mengeluh melakukan pekerjaannya. Paulus mengatakan, sebab ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah hati karena kamu mendengar bahwa ia sakit. Mengenai Epaphroditus, dan dia rindu ingin di dalam keadaan yang sakit pun dia tidak mengeluh. Yang keempat, mengapa Paulus meminta jemaat menghormati dia adalah bukan karena jabatannya, sekali lagi dia anggota biasa, bukan karena kepasihannya berbahasa asing, bukan karena popularitasnya, bukan karena dia kaya, tetapi karena Epaphroditus ini setia dalam tugas kecil, rela menderita demi Kristus dan mengisi kekurangan pelayanan orang lain. Artinya kalau ada yang salah di gereja, mungkin dia menutupinya. Kutipan Ellen White sebagai pendukung dan menjadi kesimpulan pada hari ini, Allah menilai manusia bukan dari jabatan yang dipegangnya, tetapi dari kesetiaan dalam melakukan kehendaknya, walaupun dengan pengorbanan besar. The Acts of the Apostle. Pelajaran rohani yang saya ambil dari pelajaran sekolah Sabat hari Rebo dan hari Kamis ini, pelayanan sejati sering tidak terlihat, tetapi sangat bernilai di hadapan Tuhan. Yang kedua, kesetiaan lebih penting daripada sorotan. Yang ketiga, orang yang layak dihormati adalah orang yang rela berkorban. Mungkin sangat lucu, ya, ada iklan sekarang, kalau tidak donatur jangan ngatur katanya. Jadi kalau tidak donatur jangan ngatur. Mungkin ada banyak orang di gereja sudah tidak nyumbang tapi banyak apa? Ngatur. Tetapi pelajaran ini sangat penting dari kita. Orang yang layak dihormati adalah orang yang rela apa? Berkorban. Bukan hanya materi, tetapi mengorbankan dirinya, rendah hati di atas segala kehormatan yang harusnya dia terima. Lalu yang keempat, mengisi kekurangan orang lain adalah pelayanan Kristus. Dan yang terakhir, Tuhan memuliakan mereka yang melayani dengan tulus. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pendeta Situmeng. Terima kasih Pendeta Tambunan yang sudah memberikan lebih dalam pelajaran kita pada saat ini. Saudara sekalian, ternyata Yesuslah terang dunia ini. Dan bila mana kita serahkan hidup kita kepadanya, terang itu akan diberikan kepada kita. Kita bisa bersinar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita bisa tidak bercela di tengah-tengah dunia yang banyak kerusakan moral. Dan kita bisa bersih seperti Yesus bersih adanya kalau kita berserah kepadanya. Itulah
inti pelajaran kita dan yang sudah disampaikan tadi. Semoga pelajaran ini memberkati kita semua dan doa akan dilayangkan oleh Pendeta Tambunan sebagai doa berkat dan doa tutup bagi kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat pelajaran rohani yang sudah kami terima pada hari ini. Izinkanlah Tuhan Roh Kudus-Mu membawa pelajaran ini menjadi berkat, lewat Roh Kudus-Mu mengubahkan kami agar kami dapat memiliki terang di mana kami berada. Terlebih Tuhan, lewat menghidupkan Kristus di dalam kehidupan kami dapat memiliki karakter hari demi hari, teruji dan dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami rindu Tuhan, apa yang dikatakan oleh Timotius, seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan akan pelajaran ini menjadi rekan sekerja Allah, anak yang dikasihi, saudara, bahkan menjadi rekan sekerja Allah, menjadi bagian kami. Urapi Tuhan, lewat pelajaran ini setiap pemirsa yang mendengarkan menjadi berkat dan kemuliaan bagi mereka, diubahkan memiliki terang dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Program ini terselenggara atas kerjasama Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sahabat Konferensi Jawa Kawasan Timur. Bila mana Anda sangat diberkati, Anda boleh hubungi nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Akhirnya kami ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.